Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pengajian kitab Jurumiyah. Sekarang akan membahas wa amal alif. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amal alifu jeung ana penari alif fatakunu mangka eta bukti itu alif alamatan eta jadi ciri liraf'i pikeun i'rab rafa fi tasniyatil asma'i dina pirang-pirang isim tasniyah khosotan kalawan tangtu. Wa amman nunu jeung anapun ari nun fatakunu mangka eta bukti itu nun alamatan eta jadi ciri liraf'i pikeun i'rab rafa fil fi'lil mudhari dina fi'il mudhari idza tawsala di mana-mana antal bi kana mudhari naun domiru tasniyatin domir tasniyah au domiru jamin atau domir jama' au domiru mu'annasatil mukhatabati atau domir ya mu'annasah mukhatabah. Baik, selanjutnya i'rab rafa yang kedua waw yang ketiga yakni alif. Alif jadi tanda i'rab rafa hanya pada satu tempat saja, yakni pada isim tasniyah. Isim tasniyah adalah secara definitif madala alasnaini bi alifin wa nunin fi akhiri fi halati rafi wa ya'in wa nunin fi halatai nasbi wal jarri, yakni sesuatu yang menunjukkan dua saat rafa i'rabnya itu alif dan nun, kemudian saat nasab dan jar i'rabnya adalah ya dan nun. Nah, isim tasniyah itu kalau lebih mudahnya sesuatu yang bermakna dua. Contoh begini, Ja'a Zaidun, Ja'a telah datang, Ja'a geus datang, sa Zaidun ki Zaid. Nah, Zaidnya kan cuma satu. Nah, kalau Ja'a geus datang, sa Zaidani dua Zaid. Nah, kalau ada kata dua, nah berarti itu adalah isim tasniyah. Walaupun sebetulnya tidak semua yang berarti dua itu isim tasniyah, karena ada juga yang disebut dengan mulhaq isim tasniyah. Namun itu insya Allah dalam pembahasan dari kitab yang lain. Jadi untuk lebih memudahkan kita, isim tasniyah itu adalah yang mananya dua. Ya geus datang sa Zaidani dua Zaid. Nah, berarti kita pastikan lafaz Zaidani itu adalah isim tasniyah. Nah, isim tasniyah ini saat rafa adalah menggunakan alif dan nun. Contoh seperti tadi, Ja'a Az-Zaidani. Ja'a geus datang saha Az-Zaidani dua Zaid. Lafaz Az-Zaidani tarkibnya menjadi fa'il. Dikarenakan fa'il maka i'rabnya rafa, alamat rafanya menggunakan alif karena kalimatnya isim tasniyah. Mungkin sedikit bertanya-tanya ya, dari kemarin itu dalam wawu sebagai tanda jama' mudzakkar salim, i'rabnya itu menggunakan wawu. Kemudian saat ini alif ya jadi tanda i'rab rafa isim tasniyah, hanya alif saja. Tetapi dalam definisi jama' mudzakkar salim itu biwawin wa nunin. Nah, malafzun dalun ala jam'iyatin biwawin wa nunin, nah seterusnya. Kemudian isim tasniyah madalla alasna ini bi alifin wa nunin. Mengapa dalam definisi isim tasniyah ataupun jama' mudzakkar salim itu menggunakan wa kecap kata wa nunin? Seolah-olah i'rabnya itu wawu dan nun kalau jama' mudzakkar salim, kalau isim tasniyah alif dan nun. Nah, sejatinya para hadirin yang menjadi tanda i'rab itu hanya wawu saja pada jama' mudzakkar salim. Lalu alif saja pada jama' mudzakkar salim. Sejatinya itu. Dan mengapa disertakan nun? Karena nun ini sesuatu ciri khas kalimat isim. Kita ketahui bersama, sebelum jadi kata Az-Zaidani atau kata Az-Zaiduna, semuanya bermula dari Zaidun. Yang mana Zaidun tersebut itu menggunakan tanwin, Zaidun. Nah, dun. Nah, tanwin itu nanti kita akan bahas. Maaf, sudah terlewat ya definisi tanwin. Tanwin itu kan
nunun sakinatun talhaqu akhirul ismi lafzun la khoton. Nah, nun yang berharokat sukun yang mengikuti kalimat isim ada dalam pengucapannya tapi tidak dalam tulisannya. Nah, itu tanwin. Nah, saat isim mufrad itu dibaca dun, namun saat isim tasniyah tanwinnya itu dizohirkan. Nah, si nun yang sukun itu dizohirkan. Namun dalam hal ini ada perbedaan antara isim tasniyah dan juga jamak mudzakkar salim. Wa nuna majmu'in wa mabihil tahaq faftah wa qallaman bikasri natok wa nunu masuniyah wal mulhaqi bi aksida kasta'malu pantabi. Itu mungkin cara mengharokati nun yang ada dalam jamak mudzakkar salim dan isim tasniyah. Kalau jamak mudzakkar salim itu faftah dibaca fathah. Ja'a az-zaiduna, ra'aitu zaidina, maratu bi zaidina. Nah, kalau isim tasnya itu dibaca kasrah. Ya az-zaidani, ra'aitu zaidaini, marartu bi zaidaini. Mungkin itu sebagai tambah saja. Jadi intinya adalah alif menjadi tanda i'rab rafa hanya pada satu tempat, yakni isim tasnya. Kemudian wa amanunu fatakunu alamatan li rafi fi fi'il mudhari idza tasala bihi dhamiru tasniyatin aw dhamiru jam'in aw dhamiru muanatsatin mukhatabah. Selanjutnya yang terakhir adalah nun jadi tanda i'rab rafa pada fi'il mudhari yang mana fi'il mudhari tersebut sudah bertemu dengan dhamir tasniyah, alif dhamir tasniyah, kemudian waw dhamir jama', selanjutnya ya mufradah muannats mukhatabah, atau dalam kata lain nun jadi tanda i'rab rafa pada af'alul khamsah. Namun istilah dalam kitab judulnya ini wabil khusus dalam kitab dalam bab ma'rifatu alamatil i'rab, istilah fi'il mudhari idza tasala bihi dhamiru tasniyatin aw dhamiru jam'in aw dhamiru muannats mukhatabah, atau misalkan fil af'alil khamsah, atau misalnya fil af'alil lati rafuha bisabatin nun, itu isinya adalah itu saja, artinya sama namun beda istilahnya saja. Intinya isim 5 lah, isim 5 yang yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Nah, sebagai gambarannya masih nyambung ya dengan yang kemarin dalam menyebutkan fi'il mudhari sekaligus dengan i'rabnya seperti ini. Yansuru rafa'ku domah. Nah, yansuroni tetapna nun. Nah, itu alamat rafanya masing-masing. Ulangi lagi. Yansuru rafa'ku domah. Yansuroni tetapna nun. Yansuruna tetapna nun. Tansuru rafa'ku domah. Tansuroni tetapna nun. Yansurna mabni. Tansuru rafa'ku domah. Tansuroni tetapna nun, tansuruna tetapna nun, tansurina tetapna nun, tansuroni tetapna nun, tansurna mabni, ansuru rafa'ku domah, nansuru rafa'ku domah. Nah, yang tetapnya nun ini yang dimaksud fi'il mudhari idza tasala bihi dhamiru tasniyatin au dhamiru jam'in au dhamiru muannats mukhatabah, atau yang disebut dengan fi'il 5. Kemudian wali nasbi jeung eta tetep dikeun i'rab nasab khamsu alamatin ari 5 pirang-pirang ciri. Al fathatu tegas lagi fathah, wal alifu jeung alif, wal kasratu jeung kasrah, wal ya'u jeung ya, wa hadfun nuni jeung miceun nun. Selanjutnya i'rab nasab. Kita ulangi kembali, i'rab itu ada 4, satu i'rab dhamma, kemudian i'rab nasab, kemudian i'rab khafad, yang terakhir adalah i'rab jazm. Nah, i'rab rafa sudah selesai, yang mana rafa itu satu adalah dhamma, yang kedua adalah wawu, selanjutnya adalah alif, yang terakhir tadi adalah nun. Nah, sekarang ada i'rab nasab. I'rab nasab itu ada 5. Yang pertama adalah fathah, yang kedua adalah alif, kemudian ketiga kasrah, kemudian yang keempat iya, yang terakhir adalah hadfun nun. Nah, jadi yang nasab itu
bukan hanya fathah saja, melainkan ada alif, ada kasroh, ada iya, ada juga nun. Nah sekarang kita akan bahas satu persatu, mulai dari fathah. Wa amal fathatu mangka anapun ari fathah, fatakunu mangka eta bukti itu fathah, alamatan eta jadi ciri lin nasbi pikeun Arab nasab, fi salasati mawadi'a dina tilu pirang-pirang tempat. Fil ismil mufradi tegasna kahiji dina isim mufrad, wa jam'i taksiri jeung jama' taksir, wal fi'lil mudhari jeung fi'il mudhari idza dakhala di mana-mana asub alaihi kana mudhari naon nasibun amil nawasib walam yattasil bari teu nganasobkeun. Maaf, walam yattasil jeung teu nganasobkeun. Di akhirihi kana tungtungna itu mudhari naon syai'un adu walam yattasil jeung teu antel, maaf di akhirihi kana tungtungna itu mudhari naon syai'un naon. Pertama yang akan kita bahas adalah fathah. Fathah jadi tanda i'rab nasab pada 3 tempat. Yang pertama adalah isim mufrad. Isim mufrad yang sudah kita bahas pada rofa, yaitu ma laisa musannan wala majmu'an wala mulhaqan bihima wala minal asmil khamsah. Isim mufrad itu adalah kalimah yang bukan tasniyah, bukan juga jamak, bukan juga mulhaq keduanya, dan bukan juga sebagian dari isim 5. Itu isim mufrad. Nah lebih mudahnya gini, isim mufrad itu yang maknanya satu gitu. Contoh, jaa geus datang, saha zaidun ki zaid, zaidnya ada berapa? Ada 1. Nah itu isim mufrad. Budi pergi ke pasar. Nah Budi itu isim mufrad. Sebab berapa budinya? 1. Ke pasar. Pasar pun isim mufrad sama, karena pasarnya ada berapa? Ada 1 gitu. Berbeda hanya kalau misalnya gini, oh Budi pergi ke beberapa pasar. Nah berarti pasar itu jamak, karena beberapa, berarti kalau beberapa itu lebih dari 1, bahkan lebih dari 2. Nah ulangi lagi, fathah jadi tanda i'rab nasab menempati 3 tempat. Yang pertama adalah isim mufrad. Contohnya ro'aitu zaidan, ro'aitu geus ningali kuring zaidan kaki zaid. Zaidan tarkibnya jadi maf'ul bih. Dikarenakan maf'ul bih maka tingkah nasab. Alamat nasabnya dengan fathah sebab kalimahnya isim mufrad. Nah jadi begini, kalau misalkan kita melihat satu kalimah yang harokatnya fathah, fathah itu ya iya fathah gitu, maka kalimat tersebut salah satu dari 3 kalimah. Itu bisa isim mufrad, bisa juga yang kedua ini jamak taksir atau fi'il mudhari yang nanti kriterianya akan disebutkan. Tuh, jadi zaidan itu isim mufrad, harokatnya menggunakan fathah. Selanjutnya jami' taksiri dan jamak taksir. Jamak taksir ini pun sudah dibahas pada i'rab rofa, yakni mata ghayyara an bina'i mufradihi. Jadi sesuatu yang berubah dari asal kalimah yang tadinya mufrad menjadi jamak. Nah, jadi jamak taksir itu gini, memperbanyak suatu objek dengan merubah sigotnya. Contoh, rojulun itu satu laki-laki. Nah, kalau dari rojulun itu dirubah menjadi rijalun, artinya dari wajan faulun, rojulun menjadi wajan fi'alun, rijalun. Maka kalau rojulun tadi 1 laki-laki, kalau rijalun berarti beberapa laki-laki. Rasulun itu 1 utusan, tapi kalau rusulun beberapa utusan. Nah itulah jamak taksir. Adapun untuk perubahan-perubahannya ya mungkin dalam pembahasan kitab yang lain ya. Nanti
berarti kan ada pembagian antara jamak taksir yang kilah, ada jamak taksir yang kasroh, af'ilatun, af'ulun, summa fila, summa ta'af'alun, jumuh, kilah, dan seterusnya lah. Nanti insya Allah akan membahas ke sana. Nah, namun kita pahami dulu di sini jamak taksir menjadi jamak taksir salah satu kalimat yang ditandai dengan fathah saat ketika tingkah nasab. Contoh, ro'aitu rijalan, ro'aitu ningali kuring, rijalan kapirang-pirang lalaki. Lapad rijalan tarkibnya menjadi maf'ul bih. Karena kan maf'ul bih maka tingkah nasab alamat nasabnya menggunakan fathah sebab kalimatnya jamak taksir. Wah, ya, yang harokatnya fathah. Selanjutnya, fi'il mudhari idza dakhala alaihi nasibun, yang sudah dimasuki amil nasib, walam yatasib bi akhir syai'un, dan akhirnya harokat huruf akhirnya fi'il mudhari belum bertemu dengan apapun. Nah, apapun ini sudah dibahas pada i'rab rafa, yakni apa? Alif dhamir tasnya, wawu dhamir jama', ya mufradah muannats mukhatabah. Contohnya seperti lafaz layan suro. Sebetulnya kan ambil nawasib kan banyak ya. Ada an, ada lan, ada idan, ada kai, lamul lam kai, dan seterusnya lah, banyak ambil nawasib itu. Namun kita ambil salah satu saja, yakni lan. Nah, asalnya yansuru, i'rabnya itu kan rofa. Nah, sebab kan belum dimasuki ambil nawasib dan ambil jawazim, selanjutnya juga belum bertemu dengan apapun di akhirnya. Asalnya yansuru, kemudian dimasuki oleh lan, maka jadi layan suro. Bukan yansuru lagi, tapi layan suro. Nah, fi'il mudhari yang sudah dimasuki amil nawasib lalu belum bertemu dengan apapun, fi'il mudhari tersebut harokatnya menggunakan fathah, layan suro. Kalau misalkan kita kias dari awal sampai akhir mungkin begini, layan suro, layan suro, layan suru, lantan suro, lantan suro, layan surna, lantan suro, lantan suro, lantan suru, lantan suri, lantan suro, lantan surna, lantan suro, lantan suro. Kalau kita sebut harokat alamat nasabnya bisa begini, layan suro, nasobku fathah. Nah, itu layan suro, ngabuang enun, layan suru, ngabuang enun, lantan suro, nasobku fathah, lantan suro, ngabuang enun, layan surna, mabni, lantan suro, nasobku fathah, lantan suro, ngabuang enun, lantan suru, ngabuang enun, lantan suri, ngabuang enun, lantan suro, ngabuang enun, lantan surna, mabni, lantan suro, nasobku fathah, lanan suro, nasobku fathah. Nah, itu wali nasbi. Jadi begini, kalau misalkan kita melihat satu kalimat harokatnya fathah, maka dipastikan itu kalimat tersebut salah satu dari tiga ini. Bisa isim mufrad, bisa jamak taksir, bisa juga fi'il mudhari yang dimasuki amil nawasib dan belum bertemu dengan apapun. Gitu. Itu saja, sekian. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.